sekarang berada di rumah tempat kejadian tsunami, yaitu di daerah Lamjame, dekat Ulele. Di rumah inilah saya sempat merekam satu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara dan juga berdampak ke seluruh negara-negara sekitarnya yang terjadi tahun 2004 lalu. Rumah ini menjadi saksi dahsyatnya tsunami yang menjadi bukti kebesaran Allah. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu, di mana menelan korban jiwa yang sangat banyak, kemudian harta benda dan kehancuran di mana-mana. Saat itu sebenarnya saya ke Aceh waktu itu karena ada undangan pernikahan dari keluarga. Jadi saya tinggal di Jakarta, kemudian berapa hari sebelum tsunami saya ke Banda Aceh, itu bersama dengan keluarga besar, kemudian keluarga lainnya juga dari beberapa daerah juga kumpul di sini di Banda Aceh. Sebelum tsunami kita sempat jalan-jalan ke seputaran Banda Aceh, kemudian sempat ke Sabang. Dan selama berada di Aceh, saya selalu merekam segala kejadian. Kebetulan alhamdulillah saya memiliki satu handycam. Waktu itu formatnya mini DV. Jadi kemana kita pergi, ke Sabang, ke pantai, sempat juga ke Longa, ke Lampu, semua saya rekam kejadiannya. Sehingga saya masih sempat sampai hari ini masih bisa melihat kembali rekaman bagaimana tampakan Banda Aceh sebelum tsunami, demikian juga bagaimana tampaknya kota Sabang waktu itu. Karena sempat juga ke Sabang, bahkan saya juga masih sempat merekam PLTD Apung satu hari sebelum kejadian tsunami. Jadi masih ada berada di laut waktu itu, lengkap dengan pemandangan laut, dengan orang-orang sekitarnya di Ulele saat itu. Pada saat kejadian tsunami itu sebenarnya hari acara keluarga yang namanya Tung Dara Baro. Jadi kita hari itu memang sudah bersiap-siap untuk mengantar Dara Baro, sepupu kita, ke daerah Lampulo waktu itu. Jadi acara berada di daerah Lampulo. Pas pagi itu sekitar jam 8, kita lagi siap-siap sudah berkumpul mau berangkat. Sebelumnya mau sarapan dulu, kemudian terjadilah gempa. Lari keluar. Keluarga, saudara yang masih belum sempat turun karena mungkin masih istirahat kan, jadi sambil panggil-panggil akhirnya saya keluar lagi. Itu di lantai sudah penuh pecahan keramik, buci-buci, pajangan-pajangan sudah berjatuhan semua. Jadi kita lari tuh menginjak-injak kaca-kaca keramik-keramik itulah kita lewati. Kemudian sampai ke bawah, mulai di bawah sudah mulai saya langsung on kameranya. Saya sempat ambil gambar dari atas ini. Ambil gambar, ada saya rekam ke atas, kemudian mengarah ke sana, ke tempat saudara-saudara berdiri. Sambil saya syuting itu memang sambil gempa, makanya terlihat goyang-goyang. Di situ ada pot bunga goyang-goyang kalau dibandingkan dengan keras, pelan lagi, keras, pelan lagi. Di tengah-tengah itu tiba-tiba sayup-sayup dari ujung sana, ujung arah sini, ini dari arah pantai sebelah sana itu kedengaran suara sayup-sayup seperti suara deruan mobil truk besar. Pelan-pelan, lama-lama suaranya makin kencang. Kemudian semua jadi bertanya-tanya, ini ada apa, suara apa ini? Tiba-tiba daerah sana itu orang berlarian ke sini. Ramai sekali orang berbondong-bondong yang dengan baju pagi-pagi apa adanya. Sampai mereka
berteriak katanya air naik katanya. Nah, kemudian kita berpikir air naik apa? Tiba-tiba berlarianlah orang dari arah sana sambil teriak air naik. Sambil berlarian itu suara yang sayup-sayup seperti deruan mobil truk itu tiba-tiba suaranya mau besar sekali, seakan-akan seperti ada pesawat mau mendarat di sini gitu. Seperti suara deruan pesawat yang kita itu seperti berada di depan pesawat. Jadi besar sekali suaranya. Dengar suaranya saja orang-orang itu kaget, shock jadi patung. Akhirnya sambil berlarian orang-orang, sambil suara besar, sambil kebingungan ini apa yang terjadi. Nah, abis saya teriak, naik ke atas gitu. Karena kita punya pengalaman kalau di Papua kalau sudah ada gempa yang besar, kita segera cari tempat yang tinggi, lari ke atas. Tapi pada saat lari ini tidak semua sempat naik ke atas karena kebingungan kalau misalnya naik ke atas rumah ini ditakutkan rumahnya roboh, sedangkan kalau tidak naik mau lari pun lari kemana, karena ini memang kejadiannya di tengah gempa. Jadi sambil bergoyang-goyang sambil mau lari, sambil suara yang besar, sambil penuh kepanikan. Jadi berpikir dengan waktu yang sangat cepat. Oke, di sini saya sambil waktu itu pas mau naik saya sudah on and off ya, kameranya sudah off, kemudian lari ke sini ke atas. Keluarga sudah duluan naik semua. Ini semua Lati, semua Abi, semua sudah naik, saudara-saudara sudah naik, termasuk juga beberapa tetangga naik. Saya di sini saya pastikan semua orang sudah naik dulu, jadi saya paling terakhir naik. Waktu saya lagi di sini, saya lihat di sini ada anak-anak kecil yang mereka itu seperti terdiam, terpaku, seperti tidak tahu, kebingungan, seperti hilang kesadaran gitu. Tapi mereka seperti bingung mau apa. Akhirnya saya ambil anak-anak itu. Sekitar ada tiga orang anak, saya ambil kanan kiri gitu, saya gendong, langsung saya bawa naik ke tangga. Setelah ditaruh, saya letakkan anak-anak taruh di atas, saya turun lagi ke sini. Saya berdiri di sini, saya tanya masih ada orang, terus saya keluar. Umi saya sudah panggil, tapi panggil apa? Putri gitu. Saya pikir kenapa? Rupanya orang yang di atas itu sudah melihat air dari jauh. Saya di sini tidak kelihatan, jadi waktu saya di depan masih normal saya tanya. Pas saya di sini di ujung atap tangga kelihatan sebenarnya rumah ini kan pada penduduk, jadi kita kalau air dari jauh itu tidak mungkin kelihatan, jadi air itu baru terlihat setelah berada di atas atap rumah tangga. Belum sempat naik tangga itu sudah masuk air, sini sudah tertimpa air. Akhirnya merangkak ke sini cepat. Pas di sini saya jatuh karena sudah terpeleset, karena sudah basah. Pas saya jatuh, ini kamera ini masih di tangan waktu itu. Saya jatuh, saya begini. Nah, pas sudah jatuh, kemudian kamera sudah basah dan ini air sudah langsung naik. Kalau mau dilihat ini bekas-bekas airnya masih ada ini. Ada titik-titik air memang disisakan, memang sisa. Saya berusaha berdiri lagi, kemudian ya alhamdulillah bisa naik ke atas. Setelah ke atas, ini kamera masih di tangan. Ya, sampai di sini saya buka kembali kamera. Saya lihat di kamera ini memang sudah mengalir air, jadi sudah ini pintu teras waktu itu sudah dalam keadaan terbuka karena orang-orang yang lain, keluarga yang lain sudah duluan naik, sudah berada sebagian di teras sebelah sini, sebagian di teras sebelah sana. Ini saya sambil kameranya juga sambil on, jadi setelah dari sini kemudian dari sana langsung saya rekam. Dari sini saya tarik ke sana.
merekam semuanya lah, mumpung masih hidup. Jadi di tengah-tengah tsunami itulah kenapa saya terpikir berniat untuk merekam, karena saya pikir memang tidak semua orang punya kesempatan ditakdirkan berada di atas begini, kemudian bisa melihat ada kebesaran Allah. Cakap-cakap sama Allah ya, saya bilang ya Allah, kalau memang saya mati sekarang, saya ikhlas, saya titipkan Abi, Umi, semua keluarga padamu ya Allah. Cuma satu saya Allah saya minta, tolong izinkan saya merekam kejadian ini. Nanti kalau memang rumah ini rubuh dan saya ikut masuk dalam air, saya bilang sama Allah, saya akan berusaha tetap merekam 1 detik, 2 detik. Saya masih hidup, saya rekam terus. Kemudian saya masuk dalam air tergulung-gulung, kemudian saya akan terus merekam sampai saya mati. Kemudian saya titip sama Allah, ya Allah, kemudian kaset ini saya titip kepadamu ya Allah. Tolong sampaikan pada dunia, agar dunia tahu betapa maha besarnya Engkau. Jadi terserah mau mati mau apa hari ini, terserah Allah mau ambil apapun, yang penting tolong selamatkan kaset ini, tolong kabarkan berita tentang kebesaranmu ya Allah. Pakai kuda-kuda supaya posisinya yang tenang, gambarnya tidak terlalu bergoyang. Beberapa menit kemudian air itu setelah gelombang pertama menerpa, kemudian surut kembali ke laut ke arah sana. Terlihat semua barang, orang, pepohonan itu terbawa, tertarik sama air. Ada satu ibu-ibu di atas kasur di sini, kan lewat di sini. Cuma terlalu jauh, tidak bisa kita raih ya. Beliau lewat di atas kasur, cuma menengok ke arah kita. Kita terdiam, ibu itu terdiam dan cepat. Tapi cuma bilang, ibu, mohon maaf ibu, saya tidak bisa bikin apa-apa. Ingat Allah, ibu meratib, kami bilang. Ibu tuh gini terus, jadi rupanya beliau terduduk di kasur tuh sambil meratib seperti tenang. Jadi beliau tuh di atas kasur tertarik ke arah laut. Itu air surut, dan air surut tuh cepat sekali. Terpaan air datang itu seperti sama cepatnya dengan air surut. Jadi memang cepat sekali tertarik airnya. Sedang dari proses surut air, kita mendengar ada suara orang minta tolong di dalam rumah. Jadi saya keluar, saya masuk ke dalam. Saya ke dalam, rupanya di dalam ini ada abi saya dengan abang tuh sedang mencari-cari di mana arah suara. Nah, terus kata abi itu ada suara orang. Oh itu rupanya saya, karena saya berdiri di sini saya bisa lihat. Nah dia akhirnya kameranya saya arahkan ke sini. Antara sini, kemudian saya zoom. Jadi kita akhirnya berhasil bawa naik. Beliau tertidur di sini, kalau lihat di video ada bapak-bapak sih tertidur sambil gantungan kunci kereta motornya tuh masih di sini. Jadi beliau katanya dari arah Ulele lari naik motor, kemudian terkena ombak, motornya hilang, beliau hanyut, rupanya kuncinya masih tersangkut di jempolnya. Jadi ada di sini beliau tidur.